Baik, setelah ini kita akan kembali ke fokus kita. Malam ini kita masih akan bicarakan lika-liku dari kasus Agathot Brajamusti. Bagaimana kesaksian-kesaksian para korban dan mungkin orang-orang di sekitarnya. Saya langsung undang saja ada Sony Septian. Selamat malam, apa kabar? Baik, hai. Oke, silakan duduk Sony. Lalu kemudian ada juga Kang Maman Suherman. Selamat malam, Kang. Kang Maman apa kabar? Baik. Oke, Kang Maman Suherman sudah biasa lah ya. Ini pengamat sosial kita nih, sudah tahu pasti dia akan bicara apa malam ini. Tapi gini, Sony kita kenalkan adalah adik dari Elma Theana. Yes. Anda juga artis, Anda ngerti lah dunia yang pasti seperti apa. Yeah. Tapi saya ingin tahu, pada saat kakak Anda itu masuk ke dalam padepokan, Anda umur berapa? Itu 9 tahun yang lalu tuh umur berapa ya? 18 apa 16? 16 tahun. Artinya masih peduli nggak peduli atau gimana? Iya, Pada saat sebenarnya itu? sih peduli dan nggak peduli. Cuma karena saya adalah adik laki-laki paling tua di keluarga, Oke. dan yang lain adalah perempuan, Iya. apalagi mama juga udah tua Iya. segala macam ya, harus care banget sama keluarga. Jadi kayak mama Oke. tuh sering banget nangis. Jadi saya juga, wah nggak bisa nih kayak gini terus, keluarga Oke. juga jadi berantakan. Jadi kayak nggak bisa Oke. didiemin. Di umur 16 tahun, Sony harus menerima ya kenyataan di mana kakaknya, Elma Theana, istilahnya terjebak ya atau tersesat begitu di padepokannya Agathot. Anda nggak marah sama sekali sama Agathot? Sudah Mungkin- mengambil 9 tahun waktu dengan keluarga. Ya kalau misalnya kecewa pasti keluarga kecewa ya, saya mewakili keluarga juga. Mama juga nggak bisa berbuat apa-apa ketika mama marah sama Kak Elma selalu membela yang di sana gitu. Oke. Akhirnya terjadi berantem, perang dingin keluarga segala macam, yang tadinya keluarga juga keadaannya jadi nggak nyaman, Ya. terus jadi kayak panas-panasan. Ntar mama ngomong apa, udah jangan kayak gini-gini, berantem nangis mama, kan kita kasihan. Ya. Terus kita yang paling tua akhirnya ngomong jangan kayak gini dong apa segala macam. Oh gini aja deh katanya, biar tahu seperti apa di sana ikut. Akhirnya, oh oke kita kesana, kita lihat kayak gimana keadaannya. Panjang lagi ceritanya pas di situ. Oke. Intriknya langsung terasa begitu Sony masuk. Sebenarnya smooth banget ya kelihatannya, kita datang ke sana pun. Sony langsung datang atau berapa tahun setelah itu baru datang? Oh setelah, sebenarnya ketika pertama ke sana itu juga kayak cuma nganter-nganter doang, udah. Nganter Terus, apa sih? Maksudnya kayak emang ke sana, terus kita yang udah gini-gini, oh udah pulang lagi gitu. Oke. Lama-lama akhirnya ada masa di mana akhirnya kita nginep gitu, kita nginep sama keluarga, Iya. adik segala macem, Kak Elma, Kak Nanda dulu dia tinggal di Sukabumi, bahkan karena dia tinggal di Sukabumi aja nggak betah ngeliat yang Oke. ada di sana. Oke. Terus kita ngeliatnya juga kayak, oh oke, ini pengajian kayak gini ya. Maaf ya, saya dulu pernah pesantren. Iya. Saya tahu bagaimana ketika saya tahu pernah pesantren kita terus ada yang namanya pengajian Ustadz Yusuf Mansur, Arifin Ilham. Oke. Oh pengajian itu seperti ini yang benar. Cuma Oke. ketika ada di sana, kok di luar ekspektasi gitu kelihatannya. Oke. Yang paling terasa berarti pada saat masuk ke padepokan atau berkunjung juga masih remaja juga ya hitungannya ya? Iya. Sudah ngerti belum ada yang salah? Atau Apa? masih still wondering, nggak jelas ini apa ya? Sebenarnya orang awam pun tahu ya kalau misalnya ini apa sih gitu. Ketika di sana lebih terlibat, oh lebih banyak main biliarnya. Terus sampai Ya. ketika Kak Elma nggak pulang Lebaran, cuma milih di sana, Ya. di mana-mana kayaknya seorang guru ngaji harusnya mengajarkan bagaimana cara kita menjadi muslim yang baik ke keluarga kita, seperti apa, ke sesama seperti apa. Kalau saya sih melihatnya ke situ gitu. Ya. Kayak setiap ke sana pasti nggak jauh dari hiburan kayak karaoke apa segala macem. Oke. Jadi nggak ada pengajiannya. Jadi sudah at the right moment langsung, oh ini kayaknya udah salah nih. Iya, Tapi nggak bisa diapa-apain. nggak bisa diapa-apain. Itu tahun pertama Sony ke sana? Iya, saya lupa ya sudah berapa Iya. lama. Saya cuma ketika udah berkali-kali ke situ. Oke. Baik, kita juga akan undang ya Pak Nyoman Adi ya, pengacara dari Agathot ya. Selamat malam Pak Nyoman Adi. Ya. Malam. Selamat malam, apa kabar? Kang Maman boleh bergeser sedikit? Selamat datang Ya. Pak Nyoman Adi. Nah, kita masih mendengarkan ceritanya Sony nih, karena dia sangat merasakan 9 tahun kakaknya berada di padepokan Agathot ya. Nah Sony kalau bisa dijelaskan lagi, Elma atau manggilnya Kak Elma ya? Kak Elma. Kak Elma 9 tahun hilang, itu semua ditinggalkan ya? Keluarga? Semua Keluarga ditinggalkan, nginep, terus ya nggak 9 tahun di sana gitu, nggak, cuma misalnya ya balik ke rumah segala macam. Cuma waktu 70% 80% lebih banyak di sana dibanding dengan anaknya di rumah. Oke. Yang terjadi pada saat itu. Oke. Kaget nggak sekarang harus jadi saksi soal senjata api, Senjata soal narkoba, kepemilikan narkoba? Kalau senjata api pada saat itu saya tidak melihat, cuma saya lebih ke yang terjadi dengan kakak saya, konfliknya apa dengan keluarga, terus yang terjadi dengan ya aspat segala macamnya itu Oke. aja yang saya lihat aja. Tapi kalau kakak Elma menjadi saksi soal kasus kepemilikan senjata api, soal kepemilikan narkoba,
Anda gimana, Sony? Sebenarnya gini, ketika sudah 4 tahun nggak ada di situ, ngelihat Kak Elma awal keluar dari sana dengan ngelihat dirinya yang, aduh, kasihan ya, lesu, kurus, apa segala macam, kayak aduh nih kayak bukan kakak gue yang sebelumnya. Kalau kita ngeliat dia adalah bintang banget yang dengan auranya apa segala macam, sangat kasihan gitu. Dengan keluarga juga sangat menyayangkan. Dia sempat mengurung diri di rumah, terus kayak malu dengan keluarga. Dia pernah berbuat apa ya, berbuat zolim atau berbuat apa ya, meninggalkan keluarganya, berantem sama mamahnya, sampai maki-makian sama mamahnya. Akhirnya mungkin Helma merasa bersalah gitu. Ngeliat Helma sekarang udah 4 tahun balik lagi ke keluarga, kita keluarga sama-sama, itu kayak itu udah senang banget kita sebagai keluarga. Anaknya juga bisa lebih dekat sama dia, itu udah senang banget. Isya itu udah senang banget. Baik, nanti kita akan balik lagi ya, Kang Maman. Ini pasti prihatin ya, karena terjadinya di masa-masa ketika Elma juga satu sedang tinggi-tingginya juga, karena juga masih bagus dan lain-lain. Saya langsung ingin ke Kang Maman ya. Kang Maman, apalagi nih, keluar lagi sekarang ada kesaksian selain narkoba dan senpi, keluar deh kemudian ada kesaksian wanita-wanita yang katanya dicabuli atau perkosa oleh Agathot. Ini menarik kalau kita mundur ke belakang melihat fenomena yang subur dulu kan. Satu kasus lalu muncul kemudian ke belakang. Tapi yang menghebohkan dari Agathot karena satu orang bisa kena 4 undang-undang juga. Betul. Undang-undang Darurat 56, Undang-undang 90 soal konservasi sumber daya alam hayati, 35 2009 soal narkotika, 35 2014 kalau terjadi bahwa ini adalah perlindungan terhadap anak. Betul. Bahwa dia mengalaminya ketika masih umur 16 tahun. Itu yang menurut saya akan membuat kasus ini menjadi sangat ramai. Karena saya mendengar akan dipanggil juga beberapa artis yang pernah bermain film layar lebar. Nadine Chandrawinata sudah tersebutkan namanya dan sebagainya, berkaitan dengan senjata api. Jadi ceritanya ini akan panjang terus. Tetapi fenomena guru spiritual di dunia selebriti itu bukan barang baru. Nyatanya berhasil gitu ya? Maksudnya gitu? Udah sangat banyak. Dan kalau bicara soal rasional tidak rasional, memang menjadi hal yang menarik. Karena saya punya beberapa artis bahkan disuruh mencuci muka pakai butiran emas saja ada dan percaya. Itu artis ya? Oleh guru spiritualnya, iya, supaya mukanya lebih bersinar dan keluar goldnya misalnya. Dia percaya saja. Hal-hal yang modernitas tidak selalu jalan sama dengan rasionalitas. Terkadang pada titik tertentu orang butuh hal-hal yang sifatnya irasional dan supranatural. Walaupun dua hal ini sangat berbeda. Saya mengenal betul ibu beliau, Ibu Wati Siregar, saya masih jadi wartawan, harus mengejar Elma Theana di zaman-zaman dia jadi penjaga pintu tol dalam iklan. Sangat ramai, sangat terbuka gitu kan. Sangat humble. Saya menyambut dengan bahagia kehadiran Reza yang tiba-tiba dengan sabu yang tak bisa lepas, satu yang tak bisa lepas misalnya. Itu kita berharap wah muncul bintang baru dan sebagainya, dan sangat asik untuk diwawancara. Tapi begitu mendekat dengan AA waktu itu menjadi sulit untuk diwawancara. Wartawan pun tidak bisa menembus. Dan mohon maaf jadi lebih redup begitu ya karirnya. Yang muncul itu yang kami dapatin Reza saat itu sudah bukan lagi di pertunjukan besar, tapi di beberapa acara seorang pejabat waktu itu mereka menyanyi berduet. Tampil berduet, main gitar, padahal dulu kelasnya seperti Adele di zaman dulu begitu ya. Tahun 80-an, tahun 90-an waktu itu. Dan kita berharap pengganti Vina Panduwinata saat itu. Jadi dan ada kemudian hilang. Secara besar juga cukup kecewa melihat. Oh iya, kita berharap waktu itu Reza muncul, dan ketika dia muncul lagi, show loh kok tetap berdua dengan Agathot. Sehingga kemudian orang bertanya, ini penasihat spiritual atau apa? Tapi saya selalu bilang bahwa yang harus diamati ini soal P4-nya nih. Ada pesohor, ada penasihat spiritual, ada pengusaha, ada pejabat. Ini belum terungkap aja kan nantinya. Tapi saya curiga ini akan mulai terkuak satu persatu. Mulai terkuak soal senjata api dan sebagainya. Dan nanti akan makin besar. Sehingga orang jadi bingung nantinya apakah ini kelompok keagamaan atau sebuah sekte tertentu. Kita belum tahu. Nanti akan ada jawaban di waktu. Nggak akan lama lagi lah akan terungkap. Pak Nyoman, jadi klien Anda itu benar guru spiritual? ISO-nya standarnya kan nggak ada itu. ISO apanya kan nggak ada itu.
Yang menamai kan siapa kan kita nggak tahu. Bukan yang dirinya sendiri yang Itu bahasa wartawan juga. menamai dirinya guru spiritual. Saya sebagai Mungkin, guru spiritual. Ya mungkin masyarakat mungkin yang pas dia sosoknya pas. Oke. Orang bisa aja mencitrakan seperti itu. Oke. Bungkusnya Iya. pengajian begitu ya. Iya kalau pengajian kan nggak salah. Kalau ada pengajiannya. Kalau ada pengajian kan Oke. nggak salah yang dibaca, asal benar kan gitu. Iya. Di balik yang kalau perbuatan yang tidak baik itu kan persoalan lain yang nggak dicampur. Oh, jadi nggak kalau lagi mengaji nggak apa-apa, tapi kalau lagi salah juga nggak apa-apa gitu gimana? boleh. Ya enggak lah. Oke. Ya, karena kita kan agak bingung juga sebenarnya Gatot ini apa sih sebenarnya specialty-nya, karena ya kita tahu sendiri, ya mohon maaf kalau dibandingkan dengan El Matiana sebagai muridnya di dunia keartisan ya pasti jauh sekali gitu kan. Nah, tapi nanti kita akan bahas pengaruh dari klien Anda gitu Pak Nyoman, Oke. yang saat ini sudah memunculkan kesaksian yang mengagetkan ya. Ini bahkan si saksi CR ini mengatakan ada 5 orang lain lagi yang juga ada 5 orang wanita lagi yang 8 kalau nggak 8 salah. orang tambah malah. Nah, ini sudah bertambah lagi. Saya dengar malah 8 dari 8 Pak orang Elsa. yang katanya sudah diperlakukan tidak senonoh atau dicabuli gitu ya. Sesaat lagi tetap bersama kami. Kata Elsa bukan kata saya. Saya ingin ke Pak Nyoman ya. Pak Nyoman, ada kesaksian baru dari yang berinisial CR ya. Pak Gatot sudah tahu? Saya tadi ke sana Ya. jam 10. Oke. Saya baru tahu tadi malam Oke. kita pas wawancara kuasa hukum pelapor ya, Ya. menyampaikan, saya juga kaget. Kok ada seperti ini gitu. Oke. Terus pagi saya berkunjung, Ya. tidak hanya semata-mata menyampaikan informasi yang terbaru, tidak. Oke. Saya sampaikan dalam pertemuan itu khusus masalah CR, karena saya yang beredar sekarang di televisi kan CR. Ya. Beliau diam sebentar, terus saya kasih tahu ciri-cirinya yang saya tahu di televisi ya. Ya. Kayaknya apa CR yang itu gitu. Tidak, Oh, jadi Gatot tidak yakin. tidak yakin bahwa CR yang dimaksud menurut pandangan beliau. Atau ada CR yang lain misalnya? Saya tidak tahu, saya Oke. tidak lari ke sana, hanya saya mengatakan ada yang melaporkan ciri-cirinya seperti ini. Oke. Karena CR yang beliau maksud itu kan beliau mengatakan sangat akrab dengan keluarga, sudah Oke. seperti keluarga. CR yang merasa sudah pernah di CR yang pelecehan dia seksual katakan ya. itu gitu. Mohon maaf ya, mungkin pemirsa juga agak nggak tidak enak mendengar, tapi terkena pelecehan seksual hingga hamil, bahkan yang kedua aborsi. Saya ingin tanya ke Sony. Sony sempat lihat sosok CR? Jadi gini, saya sekarang CR yang sekarang ini saya belum lihat lagi fotonya seperti apa ya, Oke. karena saya nggak nonton TV selain tayangan saya tadi saya Iya. bilang. Tapi dulu saya ketika lagi zamannya nemenin Kelma ke sana, terus ada adik juga ikut, dia laki-laki. Kadang-kadang namanya cowok ya, umur belasan masih, kita ngapain di sini? Udah kita main apa segala macam, lari-lari segala macam, duduk-duduk. Terus ngeliat, kok banyak cewek lucu-lucu nih gitu kan, namanya anak muda. Iya. Lucu tuh yang itu lucu. Terus katanya jangan, itu anak-anaknya AA kemarin bilangnya pada saat itu. dulu seperti itu. Anak-anaknya AA. Ngomongnya anak-anaknya AA, dan kita nggak pernah tahu kalau anaknya AA sebanyak itu, karena yang kita tahu cuma Suci apa segala macam. Oke. Terus pas kita sempat ngobrol kok, sempat main bareng sama yang namanya Citra pada saat itu. Oke. Kita dengan beberapa teman-teman yang lain, karena akhirnya kayak menjadi teman gitu, ngobrol. Cuma Oke. kita sendiri tidak pernah tahu dia itu di sana nyantri atau apa, kita tidak pernah tahu. Tapi Sony taunya itu anak-anaknya AA. Anak-anaknya AA, dan banyak banget Citra dan teman-temannya di sana, ada beberapa nama lah di sana. Iya. Dan hampir setiap kalau misalnya kita mau jemput Kak Elma atau mau nemenin Kak Elma, mereka semua ada di Ada. sana. Jadi Anda sempat mengenali sosok CR ya. Nah, Kang Maman, anak-anaknya AA. Maksudnya artinya dia diterima oleh berbagai kalangan. Wajar, lumrah. Oh iya, karena CR ini kan isunya waktu itu ingin menjadi penari latar penampilan duet ini. Oke. Penari ya? Penari latar Oke, untuk ikut terkenal di pasangan ini, pasangan yang lagi muncul waktu itu lagi naik daun. Kalau melihat umurnya pun seumur dengan Sony, kalau lihat Iya. sekarang karena dia Sony umurnya bilangnya lucu, jadi seumuran. umurnya 26-an misalnya kan. Oke. Sudah biasa yang kayak gitu-gitu, yang saya beberapa kali dulu meliput di Sukabumi. Ya. Untuk casting saja itu orang bisa berderet berjam-jam panjang, dari umur belasan sampai umur 40-50 pun ada. Saya pernah meliput kasus yang sama, Ya. di mana orang sudah merasa ditelanjangi dan sebagainya, lalu
ketika udah syuting cuma terlihat pundaknya, tidak terlihat mukanya, lalu mereka menggugat ke pengadilan. Oke. Hal-hal seperti itu karena ingin populer dengan cepat saat Sebegitu itu. mahal, sebegitu mahalnya menjadi terkenal ya. Untuk popularitas itu tidak ada yang gratis buat mereka. Dan nanti kalau merasa dikecewakan baru mereka muncul. Makanya saya melihat tidak akan cuma CR yang akan muncul nih. Oke. Beberapa orang yang menganggap ini kesempatan untuk keluar akan keluar semua. Apalagi tadi disinyalkan ada anak-anak. Ibu Elsa Syarif bilang ada 8 orang. Kita tidak tahu siapa-siapa mereka. Ini yang sampai saat ini kita bilang cuma artis skuter misalnya, karena selebriti kurang terkenal. Kita belum tahu yang terkenal berani nggak untuk seperti Elma Theana misalnya. Karena dalam beberapa pemberitaan kalau kita buka kembali ke belakang, tidak cuma 2 nama besar ini yang ada. Oke. Cuma kan soal keberanian ini permasalahannya. Oke. Terakhir ke Pak Nyoman dan Sony ya. Pak Nyoman, ketika kemudian sudah seperti ini, berarti klien Anda menghadapi 3 kasus ya? 4 kasus ya? 4 kalau lihat. Ini bagaimana Pak? Siap dengan menghadapi 4 kasus ini? Kalau Senpi kan masih proses, Oke. masih posisi terlapor, Ya, narkoba? belum tersangka. Kalau narkoba sudah. Oke. Kalau binatang langka itu masih terlapor. Nah, terakhir ini soal dugaan pelecehan. Itu kan tinggal si Pencabulan. para pelapor aja membuktikan. Saya Oke. pengacara bekerja keras untuk bisa membuktikan Baik. unsur-unsur itu, sehingganya kami tinggal menunggu aja. Tapi sudah terima laporannya ya? Belum. Oh, belum. Dari CR belum terima laporannya ya? Belum lah, Oke. kan baru. Baik. Nah, Sony terakhir mungkin kasih pesan juga kepada saat ini mungkin yang belum bersaksi seperti Kak Elma. Gini sih, kalau saya lebih dari sudut pandang kakak saya dan apa yang saya lihat gitu. Oke. Mau urusan kasus A, B, C segala macam, itu bukan urusan saya dan keluarga saya. Cuma ketika keluarga saya ditanya kenapa begini, kenapa begitu, saya membuka apa yang terjadi pada saat itu, realitanya seperti apa, apa yang saya lihat saya omongin, itu doang sih. Oke. Jadi kalau emang terjadilah kasus A, B, C segala macam, mungkin itu bisa diproses hukum, karena kita berharap sama hukum Indonesia, apalagi karena ini udah jalur hukum kan. Oke, gitu. oke. Ya kita berharap dengan hukum Indonesia yang mungkin bisa lebih canggih apa segala macamnya, udah seperti itu. Kalau emang ada yang merasa dirugikan, kalau emang ada yang merasa tidak terima dan benar-benar melakukan dilakukan pelecehan seperti itu, silakan ngomong. Kalau emang pengen adanya kebenaran, itu aja sih. Kalau saya mewakili keluarga saya dan apa yang saya lihat, itu aja. Terima kasih ya Sony Septian ya. Terima kasih Kang Maman Besok ya. itu TV One akan mempertemukan saya dengan Oh gitu ya. Kayaknya. Kita lihat ya bagaimana pertemuannya ya. Baik. Istilah penasihat CR kami atau CR asli. Baik, setelah ini kita akan kembali ke fokus kita. Malam ini kita masih akan bicarakan lika-liku dari kasus Gatot Brajamusti. Bagaimana kesaksian-kesaksian para korban dan mungkin orang-orang di sekitarnya. Saya langsung undang saja ada Sony Septian. Selamat malam. Apa kabar? Baik, hai. Oke, silakan duduk Sony. Lalu kemudian ada juga Kang Maman Suherman. Selamat malam, Kang. Kang Maman apa kabar? Baik. Oke, Kang Maman Suherman sudah biasa lah ya. Ini pengamat sosial kita nih, sudah tahu pasti dia akan bicara apa malam ini. Tapi gini, Sony kita kenalkan adalah adik dari Elma Theana. Anda juga artis, Anda ngerti lah dunia yang pasti seperti apa. Tapi saya ingin tahu, pada saat kakak Anda itu masuk ke dalam padepokan, Anda umur berapa? Itu 9 tahun yang lalu tuh umur berapa ya? 18 apa 16? 16 tahun. Artinya masih peduli nggak peduli atau gimana? Iya, Pada saat sebenarnya itu? sih peduli dan nggak peduli. Cuma karena saya adalah adik laki-laki paling tua di keluarga, dan yang lain adalah perempuan, apalagi mama juga udah tua segala macam ya, harus care banget sama keluarga. Jadi kayak mama tuh sering banget nangis. Jadi saya juga, wah nggak bisa nih kayak gini terus, keluarga juga jadi berantakan. Jadi kayak nggak bisa didiemin. Di umur 16 tahun, Sony harus menerima ya kenyataan di mana kakaknya Elma Theana istilahnya terjebak ya atau tersesat begitu di padepokannya Gatot. Anda nggak marah sama sekali sama Gatot? Sudah mengambil 9 tahun waktu dengan keluarga. Ya kalau misalnya kecewa pasti keluarga kecewa ya. Saya mewakili keluarga juga. Mama juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika mama marah sama Kak Elma selalu membela yang di sana gitu. Oke. Akhirnya terjadinya berantem, perang dingin keluarga segala macam. Yang tadinya keluarga juga keadaannya jadi nggak nyaman, terus jadi kayak panas-panasan. Ntar mama ngomong apa, udah jangan kayak gini-gini, berantem nangis mama, kan kita kasihan. Kita yang paling tua akhirnya ngomong jangan kayak gini dong apa segala macam. Oh gini aja deh katanya, biar tahu seperti apa di sana, ikut. Oh oke, kita kesana, kita lihat kayak gimana keadaannya. Panjang lagi ceritanya pas di situ. Intriknya langsung terasa begitu Sony masuk.
Sebenarnya smooth banget ya kelihatannya, kita datang ke sana pun. Sony langsung datang atau berapa tahun setelah itu baru datang? Oh, setelah sebenarnya ketika pertama ke sana itu juga kayak cuma nganter-nganter doang, udah. Nganter Terus, apa sih? Maksudnya kayak emang ke sana, terus kita yang udah gini-gini, oh udah pulang lagi gitu. Oke. Lama-lama akhirnya ada masa di mana akhirnya kita nginep gitu, kita nginep sama keluarga, Iya. adik segala macem, Kak Elma, Kak Nanda dulu dia tinggal di Sukabumi, bahkan karena dia tinggal di Sukabumi aja nggak betah ngeliat yang Oke. ada di sana. Oke. Terus kita ngeliatnya juga kayak, oh oke, ini pengajian kayak gini ya. Maaf ya, saya dulu pernah pesantren. Iya. Saya tahu bagaimana ketika saya tahu pernah pesantren kita terus ada yang namanya pengajian Ustadz Yusuf Mansur, Arifin Ilham. Oke. Oh pengajian itu seperti ini yang benar. Cuma Oke. ketika ada di sana, kok di luar ekspektasi gitu kelihatannya. Oke. Yang paling terasa. Seorang pejabat waktu itu mereka menyanyi berduet, Ya. tampil berduet, main gitar, Padahal dulu AA-nya dan kelasnya seperti sebagainya. Adele di zaman dulu begitu ya. Tahun 80-an, tahun Iya, 90-an iya, waktu iya. itu. Dan kita berharap pengganti Vina Panduwinata Panduwinata. saat itu. Oke, jadi dan ada kemudian hilang. secara besar juga cukup kecewa melihat. Oh iya, Oke. kita berharap waktu itu Reza muncul dan ketika dia muncul lagi, show loh kok tetap berdua dengan Gatot. Oke. Sehingga kemudian orang bertanya, ini penasihat spiritual atau apa? Tapi saya selalu bilang bahwa yang harus diamati ini soal P4-nya nih. Ada pesohor, ada penasihat spiritual, ada pengusaha, ada pejabat. Ya. Ini belum terungkap aja kan nantinya. Tapi saya curiga ini akan mulai terkuak satu persatu. Oke. Mulai terkuak soal senjata api dan sebagainya. Oke. Dan nanti akan makin besar. Sehingga orang jadi bingung nantinya apakah ini kelompok keagamaan atau sebuah sekte tertentu. Ya. Kita belum tahu. Nanti akan ada jawaban di waktu. Nggak akan lama lagi lah akan Oke. terungkap. Pak Nyoman, jadi pelayanan itu benar guru spiritual. ISO-nya standarnya kan nggak ada itu. ISO apanya kan nggak ada itu. Yang menamai kan siapa kan kita nggak tahu. Bukannya dirinya sendiri yang Kita wartawan juga. menamai dirinya guru spiritual. Saya sebagai Mungkin. guru spiritual. Ya mungkin masyarakat mungkin yang pas dia sosoknya pas. Oke. Orang bisa aja mencitrakan seperti itu. Oke. Bungkusnya Iya. pengajian begitu ya. Iya kalau pengajian kan nggak salah. Kalau ada pengajiannya. Kalau ada pengajian kan Oke. nggak salah yang dibaca, asal benar kan gitu. Iya. Di balik yang kalau perbuatan yang tidak baik itu kan persoalan lain yang nggak dicampur. Oh, jadi nggak kalau lagi mengaji nggak apa-apa, tapi kalau lagi salah juga nggak apa-apa gitu gimana? boleh. Ya enggak lah. Oke. Ya karena kita kan agak bingung juga sebenarnya Gatot ini apa sih sebenarnya specialty-nya, karena ya kita tahu sendiri ya, mohon maaf kalau dibandingkan dengan Elma Tiana sebagai muridnya di dunia keartisan ya pasti jauh sekali gitu kan. Nah, tapi nanti kita akan bahas pengaruh dari klien Anda gitu Pak Nyoman, Oke. yang saat ini sudah memunculkan kesaksian yang mengagetkan ya. Ini bahkan si saksi CR ini mengatakan ada 5 orang lain lagi yang juga ada 5 orang wanita lagi yang 8 orang tambah malah. Nah, ini sudah bertambah lagi. Saya dengar malah 8 dari 8 Mbak Elsa. orang yang katanya sudah diperlakukan tidak senonoh atau dicabuli gitu ya. Sesaat lagi tetap bersama kami. Kata Elsa bukan kata saya. Saya ingin ke Pak Nyoman ya. Pak Nyoman, ada kesaksian baru dari yang berinisial CR ya. Pak Gatot sudah tahu? Saya tadi ke sana Ya. jam 10. Oke. Saya baru tahu tadi malam. Oke. Kita pas wawancara kuasa hukum pelapor ya, Ya. menyampaikan, saya juga kaget. Kok ada seperti ini gitu. Terus pagi Pak, berarti pada saat masuk ke Padepokan atau berkunjung juga masih remaja juga ya hitungannya ya? Iya. Sudah ngerti belum ada yang salah? Atau masih still wondering, nggak jelas ini apa ya? Gitu. Sebenarnya orang awam pun tahu ya kalau misalnya ini apa sih gitu. Ketika di sana lebih terlibat, oh lebih banyak main biliarnya. Terus sampai Ya. ketika Kak Elma nggak pulang Lebaran, cuma milih di sana. Ya. Di mana-mana kayaknya seorang guru ngaji harusnya mengajarkan bagaimana cara kita menjadi muslim yang baik ke keluarga kita, seperti apa, ke sesama seperti apa. Kalau Ya. saya sih melihatnya ke situ gitu. Ya. Kayak setiap ke sana pasti nggak jauh dari hiburan kayak karaoke apa segala macam. Jadi Oke. nggak ada pengajiannya. Jadi sudah at the right moment langsung, oh ini kayaknya udah salah nih. Iya, Tapi nggak bisa diapain. nggak bisa diapa-apain. Itu tahun pertama Sony ke sana? Iya, saya lupa ya sudah berapa Iya. lama. Saya cuma ketika udah berkali-kali ke situ. Oke, baik, kita juga akan undang ya Pak Nyoman Adi ya, pengacara dari Gatot ya. Selamat malam Pak Nyoman Adi. ya, malam Selamat malam, apa kabar? Kang Nyoman boleh bergeser sedikit? Selamat datang ya. Pak Nyoman Adi. Nah, kita masih mendengarkan ceritanya Sony nih, karena dia sangat merasakan 9 tahun kakaknya berada di Padepokan Gatot ya.
Nah, Sony kalau bisa dijelaskan lagi, Elma atau manggilnya Kak Elma ya? Kak Elma. Kak Elma 9 tahun hilang, itu semua ditinggalkan ya? Keluarga, semua Keluarga ditinggalkan, nginep, terus ya nggak 9 tahun di sana gitu, nggak, cuma misalnya ya balik ke rumah segala macam. Cuma waktu 70% 80% lebih banyak di sana dibanding dengan anaknya di rumah. Oke. Yang terjadi pada saat itu. Oke. Kaget nggak sekarang harus jadi saksi soal senjata api, Senjata. soal narkoba, kepemilikan narkoba? Kalau senjata api pada saat itu saya tidak melihat, cuma saya lebih ke yang terjadi dengan kakak saya, konfliknya apa dengan keluarga, terus yang terjadi dengan yang aspat segala macamnya itu aja yang saya lihat aja. Tapi kalau kakak Elma menjadi saksi soal kasus kepemilikan senjata api, soal kepemilikan narkoba, Anda gimana, Sony? Sebenarnya gini, ketika sudah 4 tahun nggak ada di situ, ngelihat Kak Elma awal keluar dari sana dengan ngelihat dirinya yang, aduh, kasihan ya, lesu, kurus, apa segala macam, kayak aduh nih kayak bukan kakak gue yang sebelumnya. Kalau kita ngeliat dia adalah bintang banget yang dengan auranya apa segala macam, sangat kasihan gitu. Dengan keluarga juga sangat menyayangkan, dia sempat mengurung diri di rumah, terus kayak malu dengan keluarga. Dia pernah berbuat apa ya, berbuat zolim atau berbuat apa ya, meninggalkan keluarganya, berantem sama mamahnya, sampai maki-makian sama mamahnya. Akhirnya mungkin Helma merasa bersalah gitu. Ngeliat Helma sekarang udah 4 tahun balik lagi ke keluarga, kita keluar. Saya berkunjung tidak hanya semata-mata menyampaikan informasi yang terbaru, tidak. Saya sampaikan dalam pertemuan itu khusus masalah CR, karena saya yang beredar sekarang di televisi kan CR. Beliau diam sebentar, terus saya kasih tahu ciri-cirinya. Yang saya tahu di televisi ya. Kayaknya apa CR yang itu gitu. Tidak. Jadi Gatot tidak yakin. Tidak yakin bahwa CR yang dimaksud menurut pandangan beliau. Atau ada CR yang lain misalnya. Saya tidak tahu. Saya tidak lari ke sana, hanya saya mengatakan ada yang melaporkan ciri-cirinya seperti ini. Karena CR yang beliau maksud itu kan beliau mengatakan sangat akrab dengan keluarga, sudah seperti keluarga. CR yang merasa sudah pernah di CR yang dia seksual katakan ya. Itu gitu. Mohon maaf ya, mungkin pemirsa juga agak tidak enak mendengar, tapi terkena pelecehan seksual hingga hamil, bahkan yang kedua aborsi. Saya ingin tanya ke Sony. Sony sempat lihat sosok CR? Jadi gini, saya sekarang CR yang sekarang ini saya belum lihat lagi fotonya seperti apa ya, karena saya nggak nonton TV selain tayangan saya tadi saya bilang. Tapi dulu saya ketika lagi zamannya nemenin Kelma ke sana, terus ada adik juga ikut, dia laki-laki. Kadang-kadang namanya cowok ya, umur belasan masih, kita ngapain di sini? Udah kita main apa segala macam, lari-lari segala macam, duduk-duduk. Terus ngeliat, kok banyak cewek lucu-lucu nih gitu kan, namanya anak muda. Lucu tuh yang itu lucu. Terus katanya jangan, itu anak-anaknya AA kemarin bilangnya pada saat itu. Anak-anaknya AA. Ngomongnya anak-anaknya AA, dan kita nggak pernah tahu kalau anaknya AA sebanyak itu, karena yang kita tahu cuma Suci apa segala macam. Oke. Terus pas kita sempat ngobrol kok, sempat main bareng sama yang namanya Citra pada saat itu. Kita dengan beberapa teman-teman yang lain, karena akhirnya kayak menjadi teman gitu, ngobrol. Cuma kita sendiri tidak pernah tahu dia itu di sana nyantri atau apa, kita tidak pernah tahu. Tapi soalnya taunya itu anak-anaknya AA. Anak-anaknya AA, dan banyak banget Citra dan teman-temannya di sana, ada beberapa nama lah di sana. Dan hampir setiap kalau misalnya kita mau jemput Kelma atau mau nemenin Kelma, mereka semua ada di sana. Jadi Anda sempat mengenali sosok CR ya? Nah, Kang Maman, anak-anaknya AA. Maksudnya artinya dia diterima oleh berbagai kalangan. Wajar, lumrah. Oh iya, karena CR ini kan isunya waktu itu ingin menjadi penari latar penampilan duet ini. Penari ya? Penari latar untuk ikut terkenal di pasangan ini, pasangan yang lagi muncul waktu itu lagi naik daun. Kalau melihat umurnya pun seumur dengan Sony, kalau lihat sekarang. Udah sama-sama itu kayak, itu udah senang banget kita sebagai keluarga. Anaknya juga bisa lebih dekat sama dia, itu udah senang banget. Isya itu udah senang banget. Baik, nanti kita akan balik lagi ya, Kang Maman. Ini pasti prihatin ya, karena terjadinya di masa-masa ketika Elma juga satu sedang tinggi-tingginya juga, karena juga masih bagus dan lain-lain. Saya langsung ingin ke Kang Maman ya. Kang Maman, apalagi nih, keluar lagi sekarang ada kesaksian selain narkoba dan Senpi, keluar deh kemudian ada kesaksian wanita-wanita yang katanya dicabuli atau perkosa ya Gatot.
Ini menarik kalau kita mundur ke belakang melihat fenomena yang subur dulu kan. Satu kasus lalu muncul kemudian ke belakang. Iya. Tapi yang menghebohkan dari Gatot karena satu orang bisa kena 4 undang-undang coba. Betul. Undang-undang darurat 56, Undang-undang 90 soal konservasi sumber daya alam hayati, 35 2009 soal narkotika, 35 2014 kalau terjadi bahwa ini adalah perlindungan terhadap anak. Betul. Bahwa dia mengalaminya ketika masih umur 16 tahun. Itu yang menurut saya akan membuat kasus ini menjadi sangat ramai. Karena saya mendengar akan dipanggil juga beberapa artis yang pernah bermain film layar lebar. Nadine Chandrawinata sudah tersebutkan namanya dan sebagainya. Berkaitan dengan senjata api. Jadi ceritanya ini akan panjang terus. Tetapi fenomena guru spiritual di dunia selebriti itu bukan barang baru. Nyatanya berhasil gitu ya? Maksudnya gitu? Udah sangat banyak. Dan kalau bicara soal rasional tidak rasional, memang menjadi hal yang menarik karena saya punya beberapa artis bahkan disuruh mencuci muka pakai butiran emas saja ada dan percaya. Itu artis ya? Oleh guru spiritualnya, iya, supaya mukanya lebih bersinar dan keluar goldnya misalnya. Dia percaya saja. Hal-hal yang modernitas tidak selalu jalan sama dengan rasionalitas. Terkadang pada titik tertentu orang butuh hal-hal yang sifatnya irasional dan supranatural. Walaupun dua hal ini sangat berbeda. Saya mengenal betul ibu beliau, Ibu Wati Siregar, saya masih jadi wartawan. Harus mengejar Elma Tehana di zaman-zaman dia jadi penjaga pintu tol dalam iklan. Sangat ramai, sangat terbuka gitu kan. Sangat humble. Saya menyambut dengan bahagia kehadiran Reza yang tiba-tiba dengan satu yang tak bisa lepas misalnya. Itu kita berharap muncul bintang baru dan sebagainya dan sangat asik untuk diwawancara. Tapi begitu mendekat dengan AA waktu itu menjadi sulit untuk diwawancara. Wartawan pun tidak bisa menembus. Dan mohon maaf jadi lebih redup begitu ya karirnya. Yang muncul itu yang kami dapatin Reza saat itu sudah bukan lagi di pertunjukan besar, tapi di beberapa acara